Apa sih gitu ya, seperti apa sih Ramadan itu? Kenapa? Karena bahkan fakta sejarah pernah menjelaskan ini seorang presiden Tunisia namanya Habib Bourguiba. Tunisia itu kan negara mayoritas Islam. Dia juga adalah seorang anak dari ulama gitu, kiai, kira-kira begitu. Bahasa pertamanya adalah bahasa Arab, mother tongue-nya itu bahasa Arab, baru bahasa keduanya bahasa Prancis. Artinya kalau dibacain Quran dia pasti ngerti gitu ya. Kalau kita orang Indonesia belum tentu ngerti begitu dibacain Quran gitu ya. Presiden Habib Bourguiba ini tahun 1962 itu pernah mengumumkan bahwa puasa tidak wajib untuk seluruh muslim di Tunisia. Pengumuman itu bahkan sambil dilakukan semacam selebrasi gitu, sampai minum jus buah di siang hari bulan Ramadan bersama dengan seluruh kabinetnya, bersama dengan seluruh jajaran kabinetnya. Di kalimatnya di anunya fotonya, Ibu. Kemudian peristiwa itu sangat terkenal sampai The New York Times mengirim wartawan seniornya ke Tunisia untuk mewawancarai Habib Bourguiba. Habib itu by the way bukan keturunan Nabi, tapi namanya memang Habib Bourguiba, namanya sendiri Habib. Sampai diutus wartawan senior dari The New York Times namanya Thomas Brady ke sana, ke Tunisia untuk mewawancarai kenapa kok Presiden Tunisia sampai mengeluarkan dekret atau semacam kepres yang tidak mewajibkan puasa Ramadan bagi Muslim Indonesia. Kata Presiden, di quote-nya, judulnya kalau kita perhatikan judulnya, Bourguiba toast modernisme with fruit juice at time of fast. Bourguiba merayakan modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan. Merayakan modernisme di negaranya dengan minum jus buah siang hari bulan Ramadan. Begitu ditanya nih sama Thomas Brady, kenapa kok bisa mengeluarkan dekret seperti itu, padahal ini kan negara mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Dia bilang, I can be more useful to my country if I'm not sitting in the corner yawning and hungry because of Ramadan. He said, dia bilang begitu, saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya nggak ngantuk-ngantukan, males-malesan, lemes-lemesan sebulan penuh karena nggak makan dan nggak minum sebulan di bulan Ramadan ini, kata dia begitu. Sebenarnya gini, kalau kita ngelihat fair terhadap ininya dia, terhadap alasannya dia, mungkin kita lihat itu juga di Indonesia gitu kan ya. Jadi orang kalau bulan Ramadan jadi lemes, jadi ngantuk gitu, jadi nggak seproduktif bulan lain gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu, kira-kira begitu. Padahal sekali lagi Habib Bourguiba anak seorang ulama. Dia tentu namanya juga orang berbahasa Arab sehari-hari, tentu dia ngerti apa yang dibacakan di dalam Al-Quran gitu kan. Dan perasaan saya juga, dugaan saya dia juga punya hafalan Quran karena anak ulama ini dia anak bottomnya. Dia adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Abangnya seorang ulama juga, bapaknya seorang ulama besar di Tunisia. Jadi kelihatannya ada semacam kesalahpahaman yang tidak dimengerti oleh Habib Bourguiba dan mungkin juga saya gitu terhadap Ramadan ini. Jadi Ramadan ini apa sih gitu? Mau kemana sih dia ini? Gitu. Tujuannya untuk apa? Yang Allah minta itu apa kepada kita gitu ya? Ini yang mungkin harus kita awali dulu supaya kemudian kita mengerti strukturnya dan nanti akhirnya kita tahu apa yang amal apa sebetulnya yang Allah inginkan dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sering dengar kalimat Quran surat kedua ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan supaya kalian bertakwa. Ini yang harus kita pahami bahwa berpuasa itu bukan satu-satunya ibadah atau perbuatan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau 183 itu tujuan berpuasa. Nah, kalau tujuan Ramadan itu beda lagi. Gitu ya. Jadi gini, puasa itu kan ada di dalam bulan Ramadan. Puasa itu tujuannya takwa, tapi Ramadan tujuannya bukan sekedar takwa. Kenapa saya bilang sekedar? Karena ada tujuan yang lebih tinggi daripada takwa. Gitu. Mana dia? Quran surat kedua ayat 185. Jadi kalau kita bicara Ramadan,
Puasa itu kan bisa di hari mana aja, bisa di bulan mana aja puasa. Kalau Anda puasa, kalau puasanya seperti yang disunahkan Rasul, misalkan Ayyamul Bid, atau puasa Senin Kamis, atau puasa apalagi yang sesuai dengan yang disuruh Rajab misalkan dan lain sebagainya, Syawal misalkan, tujuannya sama supaya takwa juga. Itu puasa. Tapi Ramadan beda lagi. Ramadan beda lagi. Jadi misalkan Masjid Al Hidayah ada di dalam komplek Lipo Village misalkan gitu ya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh Lipo Village adalah Masjid Al Hidayah. Nggak bisa, karena ini hanya bagian saja. Ini hanya bagian saja daripada seluruh komplek Lipo Village ini. Gitu. Nah, Ramadan tuh kayak Lipo Village ini. Berpuasa itu seperti masjidnya, Masjid Al Hidayah ini kira-kira begitu. Kecil satu dari sekian banyak. Nah, kalau kita pengen tahu tadi kan amalan-amalan apa bulan Ramadan kan gitu ya. Bulan Ramadan, bukan puasa nih, tapi bulan Ramadan gitu ya. Maka kita tidak bisa tidak harus kembali ke ayat ini 185. Kenapa? Karena Ramadan cuma disebut satu kali dalam seluruh isi Quran, yaitu cuma di ayat ini saja. Nah, dari sini kita dapat clue-nya. Ngapain sih kita Ramadan ini? Tujuannya untuk apa? Dan apa yang harus dilakukan gitu kira-kira ya. Konstruksinya ada 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan saya bisa cukup baik menjelaskan ini. Yang pertama, konstruksi yang pertama, kalimat Allah begini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini Allah namakan dia bulan Quran. Jangan namain dulu yang lain-lain. Kalau namain yang lain-lain nanti kita bisa misleading. Misalkan dinamakan bulan puasa misalkan. Kalau dinamakan bulan puasa bukan bulan Quran, jadi seolah-olah yang penting itu puasa. Gitu. Seolah-olah yang penting itu puasa. Gue udah puasa bulan Ramadan, bukankah itu? Bukan. Puasa itu hanya akibat saja dari sebab. Ini konstruksi berpikir yang pertama. Sebabnya apa? Kita perhatikan lagi kalimatnya. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an, adalah bulan diturunkannya Quran. Masih bicara tentang Quran. Quran itu petunjuk. Apa yang harus di Quran nanti? Udah lintas wabarakatuh tidak udah wal furqan. Quran itu petunjuk, penjelas bagi petunjuk itu dan furqan. Baru ada kalimat faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini, bulan apa? Bulan Quran ini, maka wajib bagi kamu berpuasa ya. Jadi harusnya kalau orang tanya, Ramadan itu bulan apa? Bulan Quran. Lalu terus kita puasa, itu perintah Allah karena bulan ini diturunkan Quran. Karena bulan ini diturunkan Quran. Jadi ada sebab akibat. Jadi kalau kita cuma berpegang pada akibatnya saja, wah kita kehilangan banyak hal. Kehilangan banyak hal. Gitu. Contoh seperti, maafin sampai jam berapa? Satu ya, oke, saya cepat aja. Contoh seperti misalkan orang ke Mekah. Orang ke Mekah nih, keluar duit sekian banyak, keluar waktu, dia harus terbang sampai di Mekah, di hotel dia bilang begini, Ustaz, saya nggak mau ke Masjidil Haram, saya nggak mau sholat di Ka'bah. Kenapa? Saya sholat di hotel aja. Bukankah hotel ini juga berdiri di tanah haram, di tanah yang barokah juga? Saya di sini aja. Oh, benar yang dia bilang itu. Hotel itu di tanah haram, di tanah barokah, di tanah Mekah juga. Tapi kan keberkahan, keharuman Mekah dan tempat berdirinya hotel itu hanya akibat saja dari satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kan Ka'bah, ya kan? Kalau Ka'bah nggak ada di situ, nggak ada semuanya. Jadi kalau kita sudah sampai Mekah, tapi tidak sampai ke Ka'bah, waduh, rugi sekali. Kenapa? Karena kita coba bermain-main di akibatnya saja. Padahal yang menyebabkan dia berkah adalah Ka'bahnya. Coba kalau Ka'bah dipindah oleh Allah ke Karawaci misalnya, pasti orang tidak akan ada lagi yang pergi ke Mekah. Ngapain Ka'bahnya udah pindah ke sini? Nah demikian pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan diturunkannya Quran. Betul kita puasa, tapi bukan itu. Dia akibat saja puasa. Ya, jadi sebenarnya kita nggak boleh bilang bulan puasa, nggak boleh. Harusnya bilang bulan Quran. Lalu nanti kemudian urutannya puasa. Ini konstruksi yang pertama. Konstruksi berpikir yang kedua adalah kenapa bulan Quran tapi disuruh puasa? Gitu. Kalau bulan Quran gini,
bulan ini bulan diturunkan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini wajib baca Quran ya. Kita ngerti, oh iya bulan Quran wajib baca Quran. Tapi kenapa bulan Quran kok wajib puasa? Kenapa bulan Quran tapi wajib puasa? Itu kan konstruksi berpikir yang harus dijelaskan supaya kita ngerti maksudnya puasa itu untuk apa. Nah ini saya cepat aja, mungkin gak bisa kita jelaskan semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya ketika perut kita itu kosong, lapar, atau ketika perut kita kenyang, ini bedanya jauh banget. Pertama, saya jelasin dulu ketika perut kita kenyang. Saya ingin menjelaskan konstruksi berpikir kenapa kok bulan Quran tapi suruh puasa. Kenapa nggak di bulan Quran terus sudah nggak usah puasa, nggak apa-apa yang penting baca Quran. Beda. Kenapa beda? Ketika seseorang kenyang, ketika perutnya terisi, itu akan tercipta begini, lingkarannya ke sini. Sementara kalau lapar nanti lingkarannya ke atas, ya. Secara cepat aja pencernaannya akan mengeluarkan hormon namanya inkretin. Inkretin itu kemudian menugaskan pankreas untuk mengeluarkan insulin. Insulin itu hormon juga dalam tubuh kita. Singkat cerita, setelah menjadi otot, ya, menjadi ke liver dan lain sebagainya, kemudian tubuh kita mengeluarkan hormon namanya leptin. Ini ketika pencernaan kita berisi atau penuh, ya, atau kenyang. Leptin ini apa? Leptin ini adalah hormon untuk mengatakan ke tubuh kita bahwa kita sudah kenyang. Mengatakan ke otak kita, maksud saya. Jadi leptin ini adalah dikonsumsi oleh otak, Bapak Ibu, dan mengatakan kepada otak kita bahwa cukup, saya sudah kenyang. Nah, jadi kalau ada perasaan kenyang ketika kita makan, itu ada hormon leptin yang dikeluarkan oleh pencernaan kita, diasup oleh otak. Tapi leptin ini Bapak Ibu, ya, kerjanya tidak sama dengan grelin. Grelin adalah hormon ketika perut kita kosong. Kalau leptin tadi kerjanya cuma udah cukup makan, kenyang. Cuma gitu doang. Tapi kalau grelin ini luar biasa. Grelin ini luar biasa. Nah, ketika seseorang lapar, langsung hormon grelin itu sampai ke otaknya. Ya, hormon grelin itu bahkan bisa menembus bagian otak namanya hipokampus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dengan hormon grelin? Hormon grelin akan menumbuhkan sel-sel otak yang baru, yang tadinya belum ada, yang tidak ada kalau Anda kenyang. Mekanisme ini tidak akan bekerja kalau Anda kenyang. Jadi sebetulnya kita disuruh lapar bulan Ramadan, bulan Quran, untuk menyiapkan sel-sel baru dalam otak kita, supaya selnya baru, supaya masuk ke hipokampus, ya. Bagian otak hipokampus ini mungkin nggak kelihatan, saya bacain aja. Study suggests that ghrelin enters the hippocampus of the brain from the blood. Jadi dari aliran darah, dari sel darah merah kita, dia bisa langsung masuk ke bagian otak namanya hipokampus di belakang sini. Apa bagian otak hipokampus itu? Untuk meningkatkan kemampuan belajar dan memori ingatan seseorang. Makanya kata si Dr. Ananya Mandal ini, dia adalah Chief Director dari News Medical Life Science di Amerika. Dia bilang begini, learning is most effective throughout the day when the stomach is empty. Jadi belajar itu paling efektif adalah ketika perut kita lapar, which is when the ghrelin level are higher, yakni ketika level ghrelin kita sedang tinggi. Jadi bulan ini bulan turun Quran. Terus kita disuruh siapkan tubuh kita ini oleh Allah, lebih spesifik lagi otak kita oleh Allah, supaya siap untuk menerima asupan Al-Quran dengan sel-sel baru yang tadinya belum ada, sekarang tercipta karena kita lapar. Itu idenya tuh Ibu. Konsepnya tuh begitu, tujuannya. Jadi puasa itu hanya tools, hanya alat untuk tujuannya adalah memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita. Bahkan kalau sinaptik neuron atau sel otak ini adalah sel otak yang baru, berarti ini masih bersih dari yang dulu. Nah, kalau kemudian 1 bulan dimasukin Quran di sel otak yang baru ini, maka setelah keluar dari Ramadan nanti, kita punya memori yang baru, kita punya gagasan yang baru, dan kita menjadi karakter yang baru dengan gagasan itu. Itu idenya tuh itu.
Idenya itu. Jadi bukan sekedar kita lapar, terus lagi makan, festival kuliner, ada makanan ini, ada makanan itu. Itu hanya sampingannya saja. Itu hanya eksesnya saja. Itu hanya tambahannya saja. Bukan itu yang utama. Nah, ini kan kita mau membahas amal utama apa harusnya di bulan Ramadan itu. Jadi hormon ghrelin itu tidak akan ada kecuali seseorang sedang lapar, dan saat itulah sebetulnya fungsi otaknya sedang bertumbuh, sedang bertambah, sinaptik otak baru dan neuron otak baru. Dan sinaptik itu, kalau neuron sel dalam otak itu namanya neuron. Sel otak dengan sel otak yang lain, neuron dengan neuron ketemu nyala, itu namanya sinaptik. Jadi sinaptik neuron, kira-kira begitu. Sinaptik neuron. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke awal tadi. Maaf, satu lagi deh, saya tambahin dikit biar mungkin waktu cukup ya. Kalau tadi ke otak namanya hormon ghrelin ketika kita lapar, sekarang ke jantung. Ketika seseorang lapar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pencernaan juga mengeluarkan hormon. Kalau tadi ghrelin itu untuk otak, untuk menumbuhkan sinaptik neuron baru, namanya neuropati itu istilahnya. Nah, kalau sekarang ke jantung, hormon apa namanya? Galaktin 3. Galaktin 3 ini fungsi jantung, ini di sekitarnya fungsi jantung. Hormon galaktin 3 itu langsung bisa menekan inflamasi atau peradangan di jantung. Kenapa peradangan di jantung bisa terjadi? Ada beberapa hal. Yang pertama, tekanan darah tinggi misalkan. Tekanan darah tinggi itu membuat inflamasi, radang di jantung ujungnya. Atau darahnya terlalu kental misalkan. Makanya obat pengencer darah itu salah satu obat termahal di dunia harganya. Kenapa? Karena kalau jantung sudah inflamasi berat, nggak sama kayak otot lain. Kalau otot kaki inflamasi, peradangan, pegel misalkan, dipijit doang pakai remason bisa kelar, selesai gitu ya. Ya, ini otot. Tapi kalau otot jantung nggak bisa dipijit. Obatnya cuma satu, namanya galaktin. Dan galaktin itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara lapar. Inflamasi kalau sudah ditekan menjadi lebih kecil, maka menekan satu bahaya namanya cardiac fibrosis. Cardiac fibrosis itu apa? Ini gagal jantung atau serangan jantung gitu ya, hipertensi dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam serangan jantung. Kalau kita lapar, gitu. Jadi maksud saya ingin menjelaskan bahwa bulan Quran, terus Allah suruh kita puasa, itu adalah alat untuk menyiapkan kita seperti tanah. Para petani itu sebelum dia menanamkan benih, itu dibajak dulu tanahnya, dibersihin dulu dari gulma, dibiarin dulu kena matahari, kalau perlu kena hujan dulu selama sekian lama, udah siap, baru dia masukin benihnya. Masukin benih, baru kemudian tumbuh padi yang baru. Itu konstruksinya begitu. Makanya kita disuruh lapar gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah itu, sudah dua konstruksi ya. Konstruksi berpikir tentang Ramadan. Baru konstruksi berpikir yang ketiga. Nah, disinilah nanti amal apa yang harusnya ada di bulan Ramadan. Kalimat ujungnya Bapak Ibu, kalau tadi kalimat awal ya, sekarang kalimat ujung nih. Sebetulnya ada hal yang harus kita perhatikan di ujung ini. Kalimat Allah begini ya. Yuridullah, Allah pengennya kalian selama Ramadan itu ngapain sih? Atau outputnya apa? Yuridullah, Allah kepengennya outputnya apa? Yuridullah, yang pertama bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, tidak inginkan kalian sulit. Dalam apa? Dalam bulan Al-Quran ini. Caranya puasa, supaya ghrelin dan galaktin 3 membantu dua organ vital ini untuk kita jadi pembelajar yang siap terhadap Al-Quran. Ya, walitukmilul iddah, dan kalian sempurnakan bilangan bulannya. Nah, yang menarik nih, walitukabbirullaha ala ma hadakum, ini yang menarik. Dan supaya kalian nanti di ujungnya bertakbir, walitukabbir. Nah, jadi kan kita setelah Ramadan kita bertakbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan ya. Takbir itu isinya apa sih? Yang ada di dalam kepala kita ketika kita mengucapkan itu tuh harusnya apa? Yang ada di dalam kepala kita itu.
maksud itu. Kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir atas huda, petunjuk yang sudah Allah turunkan kepada kalian. Apa petunjuk yang dimaksud? Hada ini kembali ke awal, huda linnas, yakni Al-Quran. Jadi saya merasa bersalah juga terus terang. Puluhan tahun saya Ramadan, puluhan tahun saya takbiran, tapi ketika takbiran isi di kepala saya kemana-mana. Paling ingat masa kecil, ingat kampung halaman, itu boleh-boleh aja, silakan. Terus ya sedih gitu, ingat perjalanan hidup, boleh-boleh aja. Tapi ternyata yang Allah minta, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuji Allah atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kalian, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya tuh ketika kita takbir itu di kepala kita, oh iya, saya diajarkan ini oleh Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Saya diajarkan petunjuk hidup manusia, hudan linnas. Kembali ke awal, hudan linnas, petunjuk manusia. Ini ujungnya nanti saya ingin mengatakan amalan utama di dalam Ramadan ini adalah mengakses Al-Quran sebagai petunjuk. Tadi kalimat Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, mengakses Al-Quran tentu kita bisa mengakses baca Quran misalkan gitu ya. Tapi pertanyaannya harus kita ajukan kepada diri kita, sudahkah dia menjadi petunjuk buat hidup saya? Sudahkah dia menjadi penjelasan bagi petunjuk itu untuk persoalan hidup saya? Sudah belum? Karena itu yang akan Allah minta, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Siapkan diri kita, kemudian jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuknya mana gitu ya? Hidup kan ini kata Allah, udah lintas, petunjuk untuk hidup manusia. Hidup saya sekarang begini. Terus petunjuk Al-Quran mana petunjuknya? Nah, inilah yang missing link yang dirahmati Allah. Terus terang harus kita sampaikan. Karena Al-Quran cuma kita baca, tapi nggak kita pahami. Ini ibarat orang nyetir mobil di Thailand. Bayangkan tadi kan saya kesini dari Cibubur, saya kesini lurus lewat jalan tol. Itu ada petunjuknya. Karawaci, Legok, 500 meter lagi keluar. Saya langsung keluar. Karena kenapa? Karena saya ngerti tulisan petunjuk itu, saya ngerti dalam bahasa saya. Saya ngerti, oh keluar 500 meter lagi ini nggak mungkin salah. Karawaci, Legok, Binong, pasti ini. Keluar, saya ngerti betul, saya paham betul, makanya saya keluar. Coba bayangkan Anda nyetir di Thailand. Jalan tol nih, pengen keluar di Thailand. Itu petunjuknya segede luar biasa tuh segede gitu, tapi Anda nggak akan paham, nggak akan ngerti kita. Ini keluar ke jalan terus ya. Paling yang kita ngerti cuma angkanya doang 500 meter. Kenapa? Karena bahasanya kita tidak tahu. Apa yang dia bilang, apa kita nggak ngerti. Jadi nggak jadi petunjuk. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Terus kalau kita baca Quran nggak ngerti itu gimana? Dapat pahala, silahkan lanjutkan. Itu amal juga. Tapi kan tadi panitia mengatakan amal yang paling utama di Ramadan itu apa? Ini. Puasa amal juga, sahur amal juga, kita sholat tarawih amal juga, kita baca Quran tanpa ngerti amal juga. Tapi bukan itu yang utama. Ini harus jelas. Apa yang utama? Yang utama adalah mengakses petunjuk Al-Quran untuk hidup kita. Untuk itu harus ngerti, harus paham. Tapi nggak mungkin dong, saya kan nggak paham, saya kan nggak ngerti bahasa Arab, saya kan nggak. Iya, maka itu ada pengajian seperti ini. Harusnya pengajian seperti ini memang didesain di bulan Ramadan itu untuk mengungkap petunjuk-petunjuk hidup. Misalkan orang punya persoalan hidup, kan petunjuk hidup bagi manusia kan? Manusia punya petunjuk hidup apa? Diinventaris misalkan 10 persoalan hidup manusia yang paling banyak. Nah, harusnya pengajian kita menyampaikan solusi untuk itu. Contoh, bagaimana masalah finansial misalnya. Bagaimana saya bisa keluar dari masalah finansial hidup saya? Kata Al-Quran, ini petunjuk untuk hidup saya. Mana caranya? Mana caranya? Ada di Quran. Ada di Quran. Ada lagi persoalan rumah tangga misalkan, keharmonisan rumah tangga, suami istri. Gimana caranya? Ada di Quran.
Ada lagi persoalan antar adik, kakak, sibling. Gimana caranya supaya keluar Ramadan ini saya punya clue, petunjuk apa yang harus saya lakukan? Ada caranya. Jadi dari rahmat Allah. Nah, itu budal dinas, petunjuk hidup manusia. Baru nanti setelah Ramadan ketika kita takbir tadi, Allahu Akbar, terbayang di sini. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini dari Quran untuk hidup saya. Oke, terakhir 5 menit terakhir. Tentu kita nggak bisa bahas semua, bagaimana masalah finansial, bagaimana masalah ini, bagaimana masalah itu dan seterusnya. Saya berikan satu persoalan yang paling umum saja, yang bisa menjadi resep bagi semua persoalan. Salah satu saja. Nah, Bapak Ibu, budal linas ya, petunjuk bagi hidup manusia. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-A'raf ya, 286 ayat itu totalnya, surat ke-7 dalam Ratibul Mushaf, dalam urutan Mushaf. Surat terpanjang di dalam Al-Quran, surat terpanjang kedua di dalam Al-Quran maksud saya, termasuk At-Tiwal ya, surat-surat terpanjang. Yang pertama Al-Baqarah terpanjang, yang kedua Al-A'raf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Anda baca surat Al-A'raf di awal-awal, mulai dari ayat ke-11 sampai ayat ke-28, nanti dia akan bicara tentang Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis, serta peristiwa mereka bertiga ini diusir Allah dari surga. Banyak pelajaran yang diambil di situ, tapi salah satunya yang ingin saya sharing pada kesempatan hari ini. Ini maksud saya budal linas itu begini, ya, budal linas itu begini. Ini amalan utama menurut saya untuk di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita punya guideline, petunjuk, ya apa yang akan kita lakukan di luar Ramadan nanti, setelah Ramadan nanti dari Al-Quran. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, Nabi Adam, Siti Hawa, Iblis sama-sama diusir dari surga. Bedanya adalah setelah diusir dari surga, Iblis itu dilaknat Allah selama-lamanya. Gak ada ampun. Sampai selama-lamanya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Gak akan ada kesempatan untuk dia taubat. Bedanya Nabi Adam dan Hawa, setelah berbuat dosa, berbuat kesalahan di surga, diusir dari surga, tapi kemudian dirahmati Allah dan disayangi Allah. Apa yang membedakan itu? Nah, ini take home message yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Silahkan nanti buka surat Al-A'raf mulai dari ayat ke-11 sampai ayat ke-28. Ya. Nah, bedanya begini Bapak Ibu. Ketika Iblis diusir dari surga, ya, karena kesalahan dia sendiri, dia nggak mau sujud. Mulai dari ayat ke-11, di ayat ke-12 Allah bilang, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kamu kenapa enggak mau sujud? Padahal saya yang suruh kamu untuk sujud. Kata Iblis, saya kan lebih baik daripada dia. Dia bukan ciptakan dari tanah, saya dari api. Masa saya sujud sama dia? Tak kabur Iblis enggak mau sujud. Akhirnya suruh keluar dari surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-16 dia mengungkapkan satu sifat dia yang membuat dia terlaknat selama-lamanya, tertutup ampunan Allah dari dia. Dia bilang begini, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, kata dia begitu, karena engkau telah mentakdirkan saya tersesat, karena engkau telah mengizinkan saya tersesat, karena engkau telah membolehkan atau menghukum atau apapun itu saya tersesat. Intinya Iblis mau bilang, saya tersesat ini kan karena takdirmu. Iblis punya satu persoalan yang membuat dia terlaknat selama-lamanya. Punya satu karakter, punya satu sifat, namanya victim mentality. Mental jadi victim ini gara-gara lu, gara-gara dia, gara-gara anu, gara-gara itu sifat Iblis. Sehingga saat itu dia mengatakan, qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah mentakdirkan saya begini. Engkau kan maha segalanya. Kalau engkau nggak takdirkan, saya nggak akan gini. Tersesat Iblis namanya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran Nabi Adam berbuat salah, yang notabene yang menggoda adalah Iblis atau digoda oleh Iblis gitu ya. Pada ayat ke-20-nya, fawaswasalahum syaitan liyubdiya lahum ma uri'anhum min sawatihima wa qala ma nahakum rabbukum 'an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini wa takunu minal khalidin. Itu Iblis yang datang ke Adam dan Hawa, mewas-waskan kepada mereka berdua. Akhirnya mereka terjerumus dan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Kalau Iblis tadi nggak ada yang godain, itu dia tak kaburnya dia sendiri aja. Tadi pada ayat ke-12, kalau Nabi Adam dan Hawa yang godain adalah Iblis.
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah bedanya, ya, disinilah bedanya. Begitu Nabi Adam diusir juga dari surga bersama dengan istrinya Hawa, keluar beliau dari surga. Setelah di bumi, apa kata beliau berdua pada ayat ke-23-nya? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata beliau berdua, ya Allah, kami yang menzalimi diri kami sendiri. Gak pernah seisi Quran itu, ini kisah ini berulang beberapa kali di dalam Al-Quran dengan angle sudut yang berbeda-beda. Gak pernah satu kali pun Nabi Adam menyebut menyalahkan iblis, tidak pernah ada. Hadirin, beliau katakan, zalamna anfusana, saya salah ya Allah, kami zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, untuk itu maafkanlah kami, maafkanlah dosa kami yang sudah lalu. Cut off, maafkan dosa kami yang sudah lalu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna itu untuk masa depan, dan ajari kami supaya perilaku kami di masa depan itu bisa Engkau rahmati. Itu maksud kita. Yang lalu tolong maafkan ya Allah, itu salah kami, memang iblis yang goda, tapi kalau kami nggak mau, nggak bisa juga. Dan sayangilah kami di masa yang akan datang. Ajari kami supaya Engkau menyayangi kami. Jadi disinilah bedanya, hadirin yang dirahmati Allah. Iblis punya sifat victim mentality. Nabi Adam dan Siti Hawa itu tepatnya di Arafah, itu kejadian itu terjadi. Makanya wukuf Arafah itu harusnya merenungi ini. Nabi Adam dan Siti Hawa punya mental kesatria dan mental belajar. Kemudian Allah maafkan dia, Allah sayangi. Quran surat kedua ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Talaqqa diambil dari bahasa Arab talaqi, yang artinya Allah ajarkan langsung. Tentu kita nggak boleh bayangin gimana diajarkan langsung, nggak boleh. Tapi fatalaqqa, dulu ada metode baca Quran namanya talaqi. Talaqi itu muridnya harus ada di hadapan gurunya. Dia harus lihat bagaimana gurunya mengucapkan fa. Coba fa, giginya nempel di bibir ya. Fa. Bo, coba bo. Itu talaqi namanya. Ada di dalam talaqi. Nah, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diajarkan langsung oleh Allah satu kalimat yang dengan kalimat itu Allah menerima taubatnya dan merahmati beliau dan kita anak cucunya. Karena sifat kesatria, tidak mau jadi victim. Cut off masa lalu, sudah maju ke depan, belajar memperbaiki apa yang kurang. Nah, itulah hudan linnas. Inilah petunjuk Quran. Kalau kita lakukan itu, sukses mendulang rahmat Allah dimanapun hidup kita berada sampai sudah. Pokoknya luar biasa. Allah sudah buktikan itu di pentas sejarah. Ya, terakhir 2 menit lagi. Ada Jepang, Bapak Ibu, negara yang harusnya jadi pelajaran buat kita. Mereka tanpa sadar mengamalkan ini. Mereka itu kan penjahat perang juga, mereka Jepang itu. Makanya ketika mereka dibom atom tanggal 28 Agustus itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal mereka sudah di tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus itu, tanggal 28 Julinya mereka sudah nyerah. Mereka sudah nyerah. 28 Juli itu catatan sejarah menjelaskan itu. Nyerah udah. Perdana Menteri mereka Suzuki Kantaro ketika itu mengatakan kami menyerah. Cuma diplesetin di negara sekutu, ya. Ignoring, Japan's ignore, karena pakai bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang mokusatsushi. Mokusatsu itu kami akan berdiam diri, kami nggak akan ngapa-ngapain. Itu dianggap we are ignoring. Ignoring dalam bahasa Inggris artinya kasar, bodoh amat, kira-kira begitu. Akhirnya dikirimlah bom atom 6 dan 9 Agustus. Tapi mereka secara kesatria, karena mereka tahu mereka penjahat perang juga, mereka tidak pernah menyalahkan sekutu, tidak pernah. Malah mereka bangkit lagi. Kita tahu idiom yang terkenal itu dari Perdana Menterinya ketika terjadi bom atom ini. Berapa banyak guru yang masih ada, ayo kita mulai lagi membangun Jepang mulai dari sekarang. Itu biar bagaimanapun adalah semangat yang selaras dengan Nabi Adam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya nggak heran kalau kita lihat, coba di parkiran secara sederhana aja lihat dari sini. Walaupun sekarang sudah banyak gempuran dari Korea Selatan, otomotif,
ya termasuk mobil yang secondary dari Korea Selatan, tapi belum bisa menggeser bangsa Jepang, belum bisa. Padahal dia mulai lagi membangun negaranya dengan tahun yang sama dengan kita, bahkan bulannya sama juga, gitu kan? Sama bulannya. Tapi bedanya tanpa sadar dia mengamalkan Quran. Maaf ya, tanpa sadar kita banyak belajar dari iblis. Dikit-dikit kalau ada persoalan, nyalahin orang lain. Saya ini victim di sini. Semua yang salah kecuali saya. Saya adalah victimnya. Semua pokoknya salah. Dulu orang tua saya salah karena nggak begini ke saya. Itu kakak-kakak saya salah karena mereka egois. Adik-adik saya salah karena mereka egois. Teman-teman saya salah karena mereka maunya mereka aja. Semuanya dunia ini salah. Yang benar cuma saya. Saya victim. Ini nggak akan maju, nggak akan kemana-mana. Nah, itu. Padahal baca Quran. Nah, ini kan ada disiplin di sini. Jadi apa amalan utama selama Ramadan itu? Mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk hidup kita. Itu yang paling utama. Allah alam bisa, mungkin bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kelebihan 5 menit. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi Ustaz tadi yang disampaikan. Tapi kalau kita barangkali karena mungkin selama ini terkadang saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya ataupun sekuens dari itu sendiri. Kalau kita lihat ini kondisinya ada di ayat 125. Padahal perintah puasa di ayat 108. Katakan bersama siapa kamu dinamika kita tahu bersama. Tapi kenapa ini Ustadz sampaikan itu adalah konstruksinya adalah di ayat 185 itu karena tadi kaitannya dengan sebab akibat. Biasanya yang sesuatu yang awal itu adalah sebab, artinya mendahului ayat 183 dan 5 barangkali itu merupakan penjelasannya. Nah, itu mohon barangkali ada elaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah inilah yang tadi saya sampaikan di awal. Memang puasa itu kan bisa di bulan mana saja. Selama Anda puasa, tujuannya adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa dilakukan di bulan mana saja. Tapi yang puasa wajib itu ayyamam ma'dudat, yakni pada bulan Ramadan, berarti 184. Baru kemudian penjelasan utamanya 185 tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Jadi memang seluruhnya tidak terpisah, tapi terkait. Cuma selama ini dipisah hanya yang dibaca 183 saja. Padahal takwa itu hanya batu loncatan menuju syukur yang merupakan tujuan akhir daripada Ramadan itu, syukur. La'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Mana dalilnya kalau itu hanya batu loncatan saja? Quran surat ketiga ayat 123. Ini gampang ingatnya. 3, 1, 2, 3. Kalimat Allah begini. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ini yang diajak bicara alumni perang Badar. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ketika itu kalian dalam keadaan yang lemah. Perhatikan ujung kalimatnya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian bisa bersyukur. Jadi iman, takwa itu adalah modal untuk menuju syukur. Kita bisa mengakses Quran karena kita punya keimanan. Kalau enggak, susah juga mengakses Quran. Nah, ujungnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi perintah puasa, sekali lagi saya ulangi, perintah puasa, berpuasanya. Jadi tahan nggak makan, kenapa? Karena ada Allah yang lihat, muraqabatullah itu takwa. Kalau
sebenarnya bisa aja, lagi wudhu masukin air minum kan bisa aja, tapi nggak mau. Kenapa? Muraqabatullah, ada Allah yang lihat, takwa. Nah itu modal menuju masuknya Al-Quran tadi. Ujungnya bersyukur atas apa? Atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada semacam masuknya, ditanamnya benih ke dalam tanah tadi, istilah saya, ditanamnya benih ke dalam tanah. Di mana? Di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Nah, jangan lupa perintah puasa yang khusus di bulan Ramadan ada di 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini kalimat ini fa'atof namanya. Ini maka lam ini adalah perintah fali. Harusnya begitu kalimatnya. Falyasumhu. Hu ini dhamir kata ganti terhadap apa? Terhadap bulan. Maka wajib dia berpuasa di bulan itu. Bulan apa? Bulan Al-Quran itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk untuk masuknya benih tadi. Benih tadi atas dasar apa? Iman dan takwa. Maka yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam supaya kalian bertakwa dalam puasanya. Tapi puasa itu tools untuk keseluruhan misi Ramadan. Yakni apa? Interaksi kita dengan Quran. Jadi tidak terlepas. Apa namanya? 183, 184, bahkan sampai 188. Nanti di 188 tuh wala tudlu ilal hukam litakul falikum min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil, apalagi sampai kalian menyuap hakim hukam. Litakul falikum min amwalin nas, untuk kalian makan sebagian harta manusia dengan cara batil. Itu implementasinya setelah punya karakter yang tadi disebutkan hasil dari Al-Quran. Jadi 183 sampai 188. Demikian kira-kira. Baik Pak Ustaz, untuk selanjutnya mari kita dengar dengan Oh baik, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Pelajaran atau sharing kita pada kesempatan siang hari ini. Ramadan, bulan Al-Quran, makanya kemudian kita puasa, di situ melahirkan hasil yang luar biasa. Kalau kemudian setelah kita siap, setelah tubuh kita siap, spiritual kita siap, masuklah petunjuk Al-Quran kepada kita, dan pada ujungnya nanti kita bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada hidup kita itu. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum